Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. kedengaran gak sih? Oh Ada. iya, nggak taunya mic-nya aku tutup, volumenya aku turunin. Bang pengamat debat kayaknya belum pernah naik ke atas ya? Ke sini ya? Belum pernah sih. Belum pernah kan? Izin. Oh iya. Jadinya ya istilahnya ya kali-kali lah naik ya ke komal saya. Siap. Tapi pada rame nggak di komal lain? Ada sih. Yang rame, ada yang enggak. Ada yang rame ada yang enggak ya? Tapi kayaknya aku harus pilih tema apa ya? Jesus is not God. Jesus bukan Ya, Tuhan. boleh apa aja deh. Iya. Ini Bang pengamat Muslim kan? Muslim lah. Muslim. Oke. Assalamualaikum ya Bang. Ini Bang Panggung Sandiwara. Selamat sore. Selamat sore. Islam Kristen Bang? Kristen deh, Kristen. Oke, makasih udah jujur ya Bang. Kita diskusi santai aja. Terus Bang Panggung sama Bang Pengamat diskusi. Kita ada temanya Christians Jesus is not God. Mungkin Bang Panggung mau bernarasi dulu, nanti ditanggapi sama Bang Pengamat. Waktu dan tempat dipersilakan. Kristen, Jesus is not God. Right. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ya. Sebenarnya kata Tuhan ini bisa juga disematkan memasukkan suatu kedudukan yang tinggi ya. Sebenarnya kedudukan ini sebenarnya. Ya. Bukan kepada nama pribadi, karena Tuhan bisa T huruf besar dan yang lainnya huruf kecil, itu sering juga kecenderungannya kepada Tuhan atau Tuan, kira-kira gitu. Jadi menyebutkan kepada suatu jabatan. Kenapa begitu? Karena kalau kita membaca 1 Korintus 8 ayat yang ke-5, disebutkan bahwa ada banyak yang disebut sebagai Allah atau ilah, dan memang ada banyak disebut dengan Allah dan Tuhan, dan yang benar disebut dengan adanya ya, berdasarkan 1 Korintus 8 ayat 5 itu ya. Jadi sematan kata Tuhan bisa kepada Yesus, juga bisa kepada sebutan kepada pribadi yang lebih tinggi, yaitu dalam Tuhan dalam arti pencipta alam semesta isinya, dan juga yang maha kuasa. Kira-kira demikian. Oke. Gimana menurut Bang Pengamat, ditanggapi silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi kalau memang kata Tuhan itu bisa disematkan kepada Yesus, saya singkat aja yang bertanya. Kalau memang kata Tuhan itu bisa disematkan kepada Yesus, saya ingin bertanya kepada Bang, siapa namanya? Bang Panggung. Bang Panggung. Ya. Siapakah yang Tuhan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani? Bapakah atau Yesus? Silakan Bang, jangan ditutup mic-nya, buka aja, santai. Iya, dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Kalau memang kata Tuhan ini bisa merujuk kepada Yesus, karena yang namanya Tuhan atau definisi Tuhan ini adalah Sang Pencipta yang menciptakan sesuatu atau yang menciptakan alam semesta. Kalau memang Yesus ini bisa dikatakan Tuhan oleh umat Kristen, pertanyaan saya, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, di situ Yesus sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Silakan, biar jelas. Oke, saya jawab Bang ya. Jadi Iya. berdasarkan lanjutan daripada 1 Korintus 8 ayat 5 tadi, ayat adalah 6. Bukan namun bagi kita,
disebutkan di situ bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang sumber daripada segala sesuatu, dan kemudian ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka posisi ketika Yesus berkata itu tadi, dia pribadi Yesus sebagai Tuhan, dan dia berbicara, bermohon kepada Sang Pencipta atau Allah Bapa tadi sebagai sumber segala sesuatu dan yang maha kuasa, kira-kira begitu. Oke, makanya saya bertanya, Bang, siapakah yang Tuhan, Yesus atau Bapa? Itu poinnya. Apakah Yesus tetap Tuhan atau bisa terjeda jadi Tuhan? Karena kalau umat Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan dengan syarat konsisten, seharusnya tetap Tuhan. Mau kapanpun, dimanapun, dan di saat apapun, Yesus tetap Tuhan. Makanya timbul pertanyaan saya, ketika Yesus menyembah di Matius 26, 38-39 di situ. Siapakah yang Tuhan? Apakah yang menyembah atau yang disembah? Itu yang saya tanyakan, Bang. Jadi Silakan. begini, Bang. Saya Jadi tahu. 1 Korintus 6 tadi kan disebutkan langsung dipisahkan ya. Satu sebagai Iya, Allah saya paham. pencipta. Saya paham, Bang. Karena begini, 1 Korintus 6 ayat 8 di ayat 5 itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yang berasal darinya segala sesuatu, dan satu Tuhan. Karena Allah ini kan Tuhan. Jadi kalau Allah ini adalah Tuhan, Yesus Tuhan, pertanyaan seperti yang tadi, Bang. Siapakah Tuhan yang sebenarnya, Yesus atau Bapa? Bapa, Bapa, berarti Yesus bukan sebenarnya Tuhan, begitu? Tuhan. Oke, makanya saya tanya, berarti Yesus bukan sebenarnya Tuhan, Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa, betul? Betul. Oke, berarti udah poinnya saya dapat. Berarti Tuhan yang benar itu menurut Yesus, menurut Yohanes 3 nomor 17, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul? Ya. Nah, udah final, Bang. Berarti poin yang saya dapatkan, Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Berarti Bang Panggung udah boleh bersyahadat itu. Karena Tapi kan begini. Yesus Karena itu begini. nabi ya, jadinya bukan Tuhan. Ya. Soalnya Lanjut. masalahnya begini. Disebutkan, akulah jalan dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya, kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi, Oke, Bang. ketika seseorang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka nggak bisa orang sampai kepada siapapun dari dunia ini, dari kolong langit ini, siapapun tidak akan bisa. Saya paham, Bang. Saya paham. Menurut Yohanes 14 nomor 8 di situ, Jadi sarana keselamatan itu harus mengakui Yesus sebagai juru selamat dan tentu sekaligus mengakui bahwa dia mati demi dosa-dosa manusia. oke, Bang, saya tanggapi sebentar ya. Saya tidak pernah membantah apa yang dinarasikan Yesus menurut Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya itu, Bang. Itu pada saat zaman Yesus. Begitu juga di dalam Islam, Bang. Nabi Muhammad itu adalah jalan. Karena begini, Bang, ya. Di dalam Islam, di surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitaba walal iman, walakin ja'alnahu nuran bihi nahdasa min ibadina. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Artinya dua tokoh ini adalah jalan. Jadi poin yang harus Abang catat, memang betul. Kedua tokoh ini adalah jalan menuju kepada Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui dua tokoh ini atau kepada semua nabi ini. Makanya semua nabi ini adalah jalan untuk menghantarkan mereka kepada keselamatan, yaitu menyembah kepada Tuhan yang Esa. Itu poinnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 14 nomor 8 nomor 6 itu betul. Yesus adalah jalan. Nabi Muhammad pun adalah jalan. Gitu. Saya tidak membantah itu. Tetapi yang ingin saya tanyakan sahabat abang,
Kalaulah memang Yesus ini Tuhan, saya ingin bertanya satu data, Bang. Pertama, Bang, di Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Kisah Para Rasul 2 nomor 3 nomor 26. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya Yesus Kristus. Makanya Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah Allah pertama-tama membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu agar kamu kembali dari jalan kejahatan. Di sini poin sudah kita tangkap. Menurut dua data itu, Bang, Yesus adalah hamba Tuhan. Makanya kita lihat di Matius 12:15 di situ perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Jadi data-data ini menjelaskan Yesus ini adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menerima firman dari Tuhan seperti yang dijelaskan? Abang bisa cek Matius 22 nomor 44. Di situ Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Abang bisa cek Matius 22. Jadi di sini, Bang, tidak mungkin Tuhan menerima firman dari Tuhan. Logikanya cacat. Kalau Tuhan menerima firman dari Tuhan, pasti yang menerima firman ini bukan Tuhan, gitu loh. Coba Abang jelaskan saya secara jelas bahwa pengakuan Yesus ini adalah Tuhan atau data-data yang mendukung bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Gitu. Silakan, Bang. Jadi kadang-kadang sematan kata Allah dan Tuhan itu mungkin yang dalam terjemahan Indonesia mungkin agak sedikit ini ya. Tapi sebenarnya Tuhan bangsa Israel, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, atau Tuhan dalam arti pencipta alam segala isinya, sejak awal sebenarnya mempunyai nama. Dan nama itu tidak berubah sampai kapanpun. Dan siapapun tidak bisa menyematkan nama itu. Dan hanya yang satu yang dan Allah yang dan Tuhan yang benar itu cuma satu yang punya nama itu, kira-kira gitu sebenarnya. Jadi iya, saya percaya itu, Bang, Tuhan itu punya nama. Karena nama Tuhan itu tidak mungkin berubah. Makanya Kisah Para Rasul 3 nomor 26 di situ, Kisah Para Rasul 3 nomor 13 di situ, Allah Abraham, berarti Allahnya Abraham ini adalah Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Makanya itu diperjelas oleh Yesus di Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya ketika Yesus memerintahkan umatnya untuk menyembah kepada Bapa Tuhan, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau berbakti. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10 juga menjelaskan tentang yang sama. Hanya kepada yang Dia engkau beribadah dan berbakti, yaitu Tuhan Allahmu. Makanya Yesus selalu menyembah kepada Tuhan Allahnya seperti Yohanes 4:22-24 di situ. Apa kata Yesus? Kami menyembah apa yang kami kenal dan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu menyembah kepada Allah. Itu jelas, Bang. Jadi tidak mungkin Yesus ini bisa dikatakan Tuhan kalau Dia menyembah kepada Tuhan. Itu. Silakan, Bang. sebenarnya dari tadi ini sebenarnya abang yang kurang nangkap apa yang saya katakan. Dari awal saya sudah mengatakan seperti itu. Jadi sematan kata Allah dan kata Tuhan bisa disematkan kepada beberapa pribadi. Contohnya, hakim-hakim disebut sebagai Allah. Kemudian Yakub pernah bergulat dengan Allah. Walaupun sebenarnya dia tidak bergulat dengan Allah, apalagi dia menang. Tidak mungkin ya manusia menang melawan Allah. Nah, kata Allah di situ disematkan kepada malaikat karena Yakub bergulat dengan malaikat. Kemudian dalam Keluaran 6:7 disebutkan bahwa Musa sendiri disebut sebagai Allah bagi Firaun. Nah, maka sematan kata Allah itu dan Tuhan itu bisa disematkan kepada beberapa pribadi. Makanya di 1 Korintus 8 ayat 5 mengatakan, memang benar banyak apa yang disebut Allah maupun Tuhan. Mungkin sebenarnya terjemahan lebih bagusnya sebenarnya adalah memang benar banyak yang disebut ilah-ilah. Sebenarnya begitu ya. Jadi kata Allah dan ilah itu sebenarnya seperti itu. Penyematan itu. Tapi pemilik nama yang jelas kepada, kalau cerita kita bahasa Allah itu kan mungkin bahasa dari saat sekarang baru muncul Allah. Di awal-awal sendiri kalau kita berbicara dengan Bible, saya nggak cerita kitab nanti karena udah menyerap bahasa-bahasa yang kadang-kadang orang nggak mau terima ya. Dengan Allah juga nggak mau terima ya sebagai bagian depan itu. Tetapi saya menyebutkan bahwa sebenarnya kepada pencipta alam semesta segala isinya, sejak awal mereka sudah menyematkan nama Tuhan dan menyebutkan tentang suatu nama yang disematkan kepada Dia dan tidak berubah sampai kapanpun. Dan siapapun dan sampai kapanpun di bawah langit ini, nama itu akan tetap
dan tidak pernah, kalau ada nama-nama lain kemungkinan itu sudah nama-nama samaran kira-kira. Makanya Yohanes 2 ayat 3 mengatakan bahwa hidup kala itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan melalui Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Allah yang benar harus kita pahami dengan benar, karena kata Allah sendiri itu menyebutkan kepada kedudukan, bukan kepada nama. Sematan nama itu sendiri dalam bahasa Ibrani dan Yunani telah diterjemahkan dari sejak awal tentang sebuah nama yang tidak berubah sampai kapanpun, kira-kira gitu. Ya, makanya jadi yang poinnya itu Bang, siapakah yang Tuhan yang benar menurut data dalam Bible itu? Jadi begini Bang, kalau sekarang kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Iya, saya Karena paham. Tuhan kalau itu kan bahasa definisinya. Gini Bang, jadi maksudnya karena Bang, definisi kata Tuhan dan itu, Allah itu sebenarnya sebuah kedudukan, jabatan iya, sebagai maksudnya Allah. gini Bang. Maksudnya gini, kata Tuhan itu yang pantas itu dirujukkan atau disematkan kepada siapa? Kepada Yesus kah atau kepada Allah? Karena Bukan begini, soal pantas kalau tidak abang- pantas Bang. Begini loh Bang, kan kita membaca Skor 8 terus ayat 5 siapa Bang. yang Iya, Ini saya loh. paham. Itu sebenarnya kalau kita teks dalam teks aslinya itu tertulis kurios, tetapi di situ diterjemahkan Kurios menjadi juga Tuhan. jabatan, tidak sama. Iya, Kurios saya juga paham. Makanya kata kurios di sini merujuk kepada Tuhan bukan kepada Tuhan. Karena kurios di situ tidak pernah dikatakan Tuhan. Makanya Nah, dipilih makanya oleh kalau begitu AI. siapakah Allah yang benar? Allah yang memiliki nama. Siapakah namanya? Kita kembalikan kepada bahasa Ibrani aja. Kalau di sini disebutkan Ya. ada beberapa nama. Ada Nah, ada siapa? satu nama. Siapa itu? Satu Nah, nama kalau di itu situ Allah kan? bukan Allah, makanya kesalahan Bang. Allah itu muncul di abad ke setelah kayaknya ini Bang. Kata Allah itu muncul Oke. dari dulu nggak pernah kata muncul Allah. Allah itu kan Oke. bahasa Arab ya, kalau nggak salah. Iya. Iya, saya paham, Bang. Berarti di situ kata Allah itu salah ya menurut Bible. Terjemahan itu salah semua berarti. Artinya bahasa Indonesia karena mungkin Saya miskin. tanya Abang, gini loh. Saya tanya Abang, berarti semua terjemahan dalam Bible ketika ada yang memakai kata Allah berarti itu salah semua. Tidak salah, karena Terus dari mana begini. Abang? Begini Bang, gini poinnya aja poinnya. Menurut Bang, Abang saya tidak bukan menolak saya kata bukan Allah. posisi Begini menyatakan Bang, salah gini. dan benar loh. Gini loh. Ini maksudnya gini, karena yang abang dikeluarkan kan dari mengatakan Indonesia. kata Allah itu ada di abad ke-6. Kalau memang itu ada di abad ke-6, berarti Bible ini semua dari Kejadian sampai Wahyu kata Allah ini salah. Berarti yang Saya nggak mau menerjemahkan saya kata bukan posisi menyatakan salah dan benar, Bang. Lembaga Terus kenapa abang tidak menerima itu kalau memang itu menerjemahkan tidak ada itu. sejak dahulu? Berarti Bible itu Sebenarnya- salah semua terjemahannya. Saya tidak menyatakan salah. Terus, Hanya saya yang mengatakan benar mana? begini. Saya hanya mengatakan begini, Bang. Bahwa kalau kita kembali kepada teks aslinya bahasa. Ah, Sebentar, Bang, ada telepon pula. Sebentar ya, ada telepon. Oke, silakan. Nah, jadi begini Bang, saat ini saatnya kita tidak membahas tentang bagaimana benar dan salahnya. Hanya begini Bang, karena yang menentukan benar dan salah, saya bukan kapasitas untuk menyatakan salah dan benar. Nanti, itu kan ada pribadi atau kelompok ya, lembaga di Indonesia kan banyak berkelompok orang-orang. Lalu kalau kita salahkan kan kita kan salah di posisi itu. Apa dasar kita? Iya, makanya begini, Bang. Karena Abang mengatakan kata Allah itu ada di abad ke-6. Kalau memang itu ada di abad ke-6, contoh Bang, saya mengutip Keluaran 3 nomor 15. Keluaran 3 nomor 15 di situ. Berfirmanlah Allah kepada Musa, haruslah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang kita, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang mengutus aku kepadamu, itulah namaku selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Kalau memang ini salah, dari mana kata LA ini mengambil kata Allah? Kalau memang itu tidak ada. Ya saya nggak membahas dalam kapasitas itu Bang. Saya hanya menyatakan begini. Kalau kita kembali kepada teks asli dalam bahasa Ibrani bahwa itu tidak kata Allah di situ. Ada nama satu sebutan nama. Itu loh. Oke, berarti salah ya. Semua terjemahan di LA itu Saya salah. nggak memakai kata menyatakan Allah. salah loh Bang. Saya Iya. tidak menyatakan Dari mana salah. Abang bisa mengatakan itu bukan sedangkan ada kata lain? Kata lain itu merujuk kepada siapa? Kalau bukan Begini dari Allah Bang, itu sendiri. begini. Setiap terjemah dia berhak untuk menentukan apapun. Namanya peterjemah loh Bang.
Kalau Iya, nanti saya terima paham, bahasa, tapi gini bang, jangan kalau bahasa namanya penerjemah bahasa ini. Inggris Yang namanya beda lagi, bahasa gini loh. Jawa beda lagi. Ya, begini bang, yang namanya penerjemah ini bang, ini bukan orang kaleng-kaleng yang menerjemahkan Ya kitab makanya ini. jadi kayak mana Ini Anda bisa mengatakan salah? Itu lah salah. iya, oke. Hah? Nah, Bagaimana Anda abang bisa yang mengatakan tidak itu menerima, salah? karena begini, abang mengatakan bahwa Saya kata tidak Allah ini bilang ada dalam salah. Al-Quran. Perhatikan. Enggak, Jadi gini, yang saya tangkap poinnya kita tadi. tidak membahas soal abang benar dan salah. Saya hanya terus menyatakan. yang dibahas apa? Saya menyatakan bahwa bahasa Ibraninya bahwa nama Tuhan itu jelas dalam Quran 15 ayat 3 disebutkan di situ bahwa supaya mereka tahu bahwa hanya engkau sajalah yang bernama ini. Gitu ada loh tulisannya. Ah, yang bernama itu siapa kira-kira menurut abang? Ya, Menurut kita buka abang aja pribadi itu. kita buka aja bahasa Ibraninya, Bang. Jelas. Nah, silakan. Itu aja. Jadi disebut Siapa yang menama itu? jadi supaya mereka Di situ sajalah. kan, Jadi jangan menyatakan salah dan benar, Bang ya. Kita nggak hak kita di sini. Saya bertanya, kenapa saya Tidak- mempertanyakan tidak mana yang menyatakan- salah dan benar? Karena di situ LAI menerjemahkan kata Allah. Atau Anda mengarahkan Iya. saya mengatakan salah, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Jangan Enggak salah-salahkan gitu, orang enggak lain. gitu. Enggak, karena abang tidak menerima kata Allah ini. Kalau memang abang tidak menerima, yang ingin saya tanyakan, berarti semua terjemahan di LAI dari Kejadian sampai Wahyu di sini salah. Karena LAI mengambil kata Allah. Kalau saya nggak menerima bukan berarti salah loh, Bang. Apakah saya udah paling benar? Oke, begini Pak. Berarti saya tanya makanya kata Allah dalam Bible itu menurut abang salah apa benar? Saya nggak kau bisa mengatakan salah dan benar, Bang. Saya hanya mengatakan begini. Kalau kita mengunjuk kepada bahasa aslinya, ini asli loh, Bang. Bahasa aslinya itu merujuk kepada siapa coba? Nah, itu Aku adalah kalau aku gitu itu. nah itu baru. Jadi gini, Bang. Silakan. Kalau- Oke, Ya silakan. gitu. Jadi jangan Abang arahkan saya menyatakan salah dan benar, nanti terjebak sendiri kita. Jadi Enggak, nggak makanya- cocok kan gitu, Bang. Kan makanya gitu, saya Bang. tanya Jangan kita Abang, framing dari seolah-olah mana- Abang arahkan saya menjadi Apa salah. arti gitu. aku adalah aku di situ? Coba abang tunjukkan. Nah, itu merujuk kalau kepada kayak gitu- siapa? Kalau gitu bisa kita baca. Nah, kita baca. Mazmur 83:19 ya. Tapi nggak ada pula bahasa Ibrani di sini, Bang, yang nggak ada pula kitab bahasa Ibrani. Nah, makanya abang baca, itu merujuk kepada siapa? Coba sekarang lanjut. Nggak ada pula bahasa Ibrani ya. Kalau nggak ada bahasa Ibrani susah juga kita ya. Tapi intinya beginilah, Bang, bahwa artinya dia mempunyai nama pribadi lah, ada nama pribadinya gitulah. Iya, nah makanya itu nama pribadi itu disematkan di dalam Keluaran 3 nomor 15. Itulah namaku turun temurun. Ya apa namanya? Di situ kan disebutkan Allah. Oh salah, Bang, itu bukan Allah. Kalau Oke. terjemahan aslinya bukan Allah, Bang. Kalau Allah itu Oke. Allah God, itu Sekarang Allah. saya God. tanya abang. Loh, kok Allah God itu Tuhan bang, bukan Allah. Allah itu adalah nama. Sama itu, Bang. Allah Loh, Tuhan kan sama. coba tunjukkan saya kata God itu merujuk kepada Allah. Coba, God itu adalah artinya Tuhan, bukan Nanti Allah. bahasa Jawa, Bang. Nanti Loh, Gusti. enggak gitu bang. Gusti itu adalah merujuk kepada nama itu sendiri. Loh, kok Gusti kok nama, Bang? Loh, maksudnya Gusti itu akan merujuk kepada contoh bang. Gusti ini seperti gelar. Siapa nama gelar itu? Nama Allah itu gelar, Tuhan itu Loh, gelar. enggak ada. Tunjukkan saya dalam Bible bahwa Allah itu gelar. Allah itu adalah nama. Berarti Enggak, Keluaran 3:13 di situ Aduh, salah. salah. Nanti kalau Gini, Abang gini, tahu lah, gini. bahasa Bang. aslinya Abang tahu nanti. Bang, Enggak gini. sama, Bang. Keluaran 3:13 di situ itulah namaku. Namaku itu gelar apa bukan, Bang? Hah? Itu nama Namaku itu gelar. Itulah namaku turun Ya, temurun. siapa? Itulah itu apa? Nah, itu di dalam Keluaran 3 nomor 15 di situ. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku selama-lamanya. Itulah sebutanku turun temurun. Siapa namanya? Loh, di situ kan Allah Abraham, Allah disebut di situ. Waduh, kalau Allah kan memang banyak Allah, Bang. Semua Allah punya Allah. Bang, Allah itu banyak loh, Bang. Kalau Abang menyembah kepada uang pun, uang juga Allah loh, Bang. Pohon pun Abang sembah. Berarti lo Allah mau juga, abang Bang. nih. Nggak ada disebutkan ilah, disebutnya di situ. Nggak ada kata Allah. Kita boleh menyembah kepada Bang, siapapun yaitu kalau ilah. sebutan Nggak Allah, ada di Bang. situ, nggak ada. Jujur, Bang. Abang saya tanya. Abang belajar lagi seseorang menerjemah Bible. Dengar, kalau seseorang Abang belajar menyembah lagi. Abang menolak Bible abang sendiri diskusi. Dengar, Bang. Kalau seseorang menyembah kayu, apakah bukan kayu itu sebagai Allahnya? Itu bukan Allah, itu ilah. Kata Allah dengan kata ilah itu beda. Makanya abang belajar dulu. Nah, coba kalau Kata gitu Allah Abang, dengan ilah sama. Oke. Abang belajar di mana? Abang baca Korintus 8 ayat 5 sekali lagi, Bang. 1 Korintus 8 ayat 5. Nah, coba tunjukkan saya kata ilah dengan kata Allah ini sama apa enggak? Kalau sama, saya dibaptis malam sama hari ini. Silakan. Ini, Bang. Abang baca sekali lagi 1 Kita Korintus 8 tunjukkan ayat 5. aja dulu kata ilah dengan kata Allah Oke, ini saya sama baca, apa Bang enggak? ya. Memang benar banyak disebut Allah.
Matius 5 nomor 9 salah. Aduh. Orang-orang yang Ini, memberitakan Bang. kabar baik itu disebut anak Allah. Apakah itu salah? Maksud kata Allah di situ, dia Makanya adalah orang-orang Allah- baik. Makanya Allah paham itu, dulu konteks Bang, ayat itu. Abang sebagai bisa Kristen kok nggak paham? disematkan kepada kalau kita menyembah kepada sesuatu itu sebagai Allah Bang. kita loh, Bang. Bukan Tuhan, bukan Allah, ilah. Bedakan kata ilah dengan kata Allah. Abang belajar di mana? Kalau abang bicara di Bible itu seperti itu, Bang. Ah. 1 Korintus 8:5, Bang. Abang baca. 1 Jangan Korintus 8:5. ada padamu ilah-ilah lain. Apakah itu merujuk kepada Allah? Enggak, ilah itu merujuk kepada Tuhan, Allah itu merujuk kepada nama. Abang belajar Kalau dulu gitu, makanya. Bang, Abang diskusi. 1 Korintus 8:5 Untuk informasi, kemana? ilah itu sesembahan, Bang. Ilah itu sesembahan. Kalau Allah Nggak itu paham nama Tuhannya. Oke, lanjut. Ya kan hanya orang Arab yang Allah. Kalau ini kan nggak Oke, bacanya oke, Allah. gini. Makanya keluaran Allah 3:13 saja, itu kan? salah. Keluaran 3:13 itu salah. Kalau Kalau kami, kita Bang, dulu. membacanya itu adalah Allah, gitu, Bang, bukan Allah. Nah, beda lagi nanti kan. Kalau membaca sudah berbeda, udah berbeda. Itu loh, Bang. Jadi Allah sama nggak dengan Allah. Kok beda? Di Kalau mana bahasa bedanya? Arabnya, Bang, bahasa Arab baru kita bacanya Allah. Oke, sekarang gini. Tulisannya pun berbeda, Apa Bang. ini? Dengar dulu, kata Allah dengan kata Allah di situ sama apa tidak? Cuma yang beda di sini adalah pelafalannya atau cara membaca. Ya makanya berbeda, Bang. Dengar dulu, tunjukkan saya di dalam Bible ini dari mana LAI mengambil kata Allah di sini. Bang. Dari Arab kan? Saya- Oke, Saya tidak bukan ada terjemah kata Allah selain dari Arab. Bang. Kalau dari mana ngambilnya dia kita tanya nanti dia lah, Bang. Kalau gitu Nah, kita abang hanya sekolah dulu, sekolah dulu, belajar dulu, baru diskusi, bang. Ya, Ah, Bang, abang baca Korintus 8:5 itu, Bang. Memang benar banyak Allah. itu dan bang Tuhan. dengar dulu. 1 Korintus 8 ayat 5 di situ itulah bukti Paulus menipu jemaat. Kenapa saya katakan menipu? Karena di sinilah umat atau jemaat di situ, bang, bingung siapa Tuhan yang sebenarnya menurut 1 Korintus 8 nomor 5. Abang paham nggak? Jadi Karena gini, Bang. menurut gini nih, dengar dulu. Karena Paulus ini mengajarkan kesesatan kepada umatnya menurut Roma 10 nomor 9, nomor 9, nomor 10. Itu terbalik. Dua-duanya udah jelas ya. Abang pelajari Roma 10 nomor 9, Roma 9 nomor 10. Doktrin Paulus inilah yang menyesatkan umat Kristen untuk mengimani Yesus ini sebagai God. Paham? Jadi gini, Bang. Kalau abang bilang Abang bahwa belajar dulu lah. tulisan Paulus itu Dapat adalah data. menyesatkan dan Paulus bukanlah dan tulisan di buku ini bahwa bukan firman Allah, ya saya kira kita kembali akhirnya ya kembali dalam arti ya masing-masing jadi, Bang. Kita nggak bisa bahas lagi. Kenapa? Bukan masalah begitu. Yang menjadikan Yesus ini adalah Tuhan adalah Paulus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Yaitu Bapa, yaitu Allah. Betul apa tidak? Siapa yang menjadikan Yesus ini Tuhan kalau bukan Paulus? Menurut Roma 9 nomor 10, Roma 10 nomor 9. Itu dua data itu ketika dibalik hasilnya akan sama. Paham apa enggak? Ya, yang saya pahami, Bang, tetap semua tulisan Alkitab itu, Bible itu sendiri adalah perkataan Allah, perkataan daripada Tuhan, perkataan Sang Pencipta lah. Nggak usah nanti kata Oke, Allah dan sekarang Tuhan saya tanya Pencipta. abang, kalau memang Bible ini adalah perkataan Tuhan, Lukas 1 nomor 3 itu perkataan Tuhan apa enggak, bang? Apa kata Ruben situ, Bang? Setelah aku menyelidiki hasil peristiwa-peristiwa itu dan aku berhasil membukukannya, apakah itu firman Tuhan? Tuh. Semua bagian daripada Bible itu, Bang. Aduh, abang kah? Macam mana lah bang nih? Bang, gini, saya tanya dulu, Abang. Kalau seorang sekretaris menulis surat yang disuruh oleh direkturnya yang utama, itu surat siapa, Bang? Oke, di sini beda bang. Kalau kita disuruh menulis oleh atasan, itu baru dari atasan. Tetapi di sini hasil penyelidikan, jangan disamakan hasil penyelidikan dengan. Tapi kan buah pikiran itu kan yang mengilhami. Oh, tidak beda lah, buah pemikiran dengan hasil penyelidikan beda. Yang Karena mengilhami begini, dia Bang, itu kita kan diberi tugas oleh atasan menulis surat itu Bang. berarti dari atasan. Tetapi hasil penyelidikan tidak boleh dikatakan sama dengan perintah atasan, nggak boleh. kalau soal itu, tapi intinya, Bang, bahwa semua orang-orang yang menulis Alkitab ini adalah tulisan karya tulisan dia yang menuliskannya, tapi buah pikiran itu diilhami oleh Sang Pencipta. Kira-kira begitu yang kita pahami. Aduh, abang. Oke, sekarang aku tanya abang nih, bang. Menurut abang nih, apakah Paulus diilhami oleh Tuhan? Sekarang aku tanya satu data sama abang. Roma 7 nomor 3 di situ apakah Paulus diilhami oleh Tuhan atau 1 Korintus 15 nomor 15? Apa katanya Ram 7:3? Coba dibaca biar abang tahu.
Di berapa, Bang? Di Roma Roma? 3. Roma 3 nomor 7. Roma 3 nomor 7. Biar saya bukakan saja, Bang, kalau misalkan Ya. harus ini Bang Panggung, biar nanti nggak ngopi, takut nanti jatuh. Mendingan saya yang bacain aja, Bang Panggung. Kayaknya Bang Panggung punya satu device saja ya. Bang Panggung Nah, monitor. silakan. Ini Bang Panggungnya masih ngopi dia. Bang Panggung. Bang Panggung. Ya, gimana? Ya, saya bacakan saja ya Bang, daripada Bang satu device ya, nanti kan ngopi gitu nanti kan turun. Jadi Roma 3 nomor 7 isinya, tetapi jika kebenaran Allah justru ternyata oleh dustaku, semakin nyata bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang pendusta? Silakan Bang. Oke, apakah itu Ya, firman kenapa Tuhan? dia dihakimi sebagai pendusta? Kan gitu kan? Yang saya tanya, Kenapa- Bang, kenapa dia apakah disebut sebagai itu pendusta? firman Tuhan? Yang saya tanya, apakah itu firman Tuhan menurut Roma 3 nomor 7? Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku dihakimi sebagai orang yang yang berdosa? Apakah itu firman Tuhan? Artinya begini, kalau dianggapnya Yang ku tanya sama Abang simpel, apakah itu firman Tuhan apa tidak perkataan Paulus itu? semua perkataan Paulus itu perkataan Tuhan. Di mana Paulus pernah menerima wahyu, Bang? Loh, Loh, di ah, Pulau tunjukkan. Patmos. Di mana? Kapan Paulus menerima wahyu di Pulau Patmos? Coba. Oh, itu Yohanes ya, Yohanes di Pulau Patmos. Dia ketika di Roma. Itu Ketika di Roma. Yohanes menerima firman di Pulau Patmos itu baru betul. Tapi kalau Yohanes. Paulus ini, Bang, Paulus di tidak Roma. pernah ada data bahwa Paulus menerima firman dari Tuhan. Begini. Tapi begini aja intinya beginilah. Kalau kita yang meragukan tulisan-tulisan Paulus dan kemudian kita mengatakan itu bukan bagian yang terilham, maka sebenarnya pada prinsipnya kita nggak bisa, saya sendiri secara pribadi nggak bisa lagi mengatakan apapun karena semua nanti yang dikatakan itu akhirnya ini itu Paulus sebentar lagi yang lain lagi juga tetap juga bagian yang tidak terilham gitu loh. Itu masalahnya. Ya. Karena setahu saya, Pak, saya tidak pernah menemukan data di Bible itu Paulus ini mendapatkan firman Tuhan atau wahyu dari Tuhan. Kalau Stefanus dikatakan diilhami Roh Kudus itu ada. Tapi kalau Paulus, saya tidak pernah menemukan data secara eksplisit bahwa Paulus ini diilhami oleh Roh Kudus atau dia itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Gitu loh. Karena begini Bang, kami dalam 1 Petrus 2, 2 Petrus 3, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai sekian, itu menandaskan bahwa semua 66 kitab daripada Bible 29 dan 27 dan 39 itu ditulis oleh 40 penulis, itu bagian yang diilhami keseluruhan dan tidak terpisah satu yang lain dan tidak bisa ditambahkan dan tidak dikurangkan. Jadi kalau ada bagian yang dikurangkan dan dilebihkan dan bagian yang terhilangkan, itu udah jadi berantakan semua nanti Bang, nggak benar lagi. Oke, sekarang saya tanya Abang, kalau memang sesuatu penambahan atau pengurangan itu tidak ada, maka itu tidak boleh dalam kitab suci, betul kan Abang? Ya Bang, nggak bisa tambah, nggak bisa dikurangkan. Jadi kalau ada bagian yang Oke, begini Bang ya. Makanya Amsal 30 nomor 6, janganlah engkau menambah firman-Nya dan menguranginya agar engkau tidak ditegur dan dikatakan penyesat dan pendusta. Kita akan buktikan Bang. Contoh 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberi kesaksian, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Apakah 1 Yohanes 5 ayat 7 ini ada di dalam naskah aslinya atau tidak? Ternyata tidak ada. Itu penambahan dari bapak-bapak gereja. Ya. Kalau itu kan memang udah jelas langsung terrevisi Bang. Semua orang tahu itu. Iya, kan Abang mengatakan setiap sesuatu yang ditambahkan kepada kitab suci itu nggak boleh. Makanya saya tanya, 1 Yohanes 5 nomor 7 ini apakah firman Tuhan? Ternyata tidak. Itu tidak terdapat dalam kodeks aslinya, tidak ada dalam naskah asli gitu loh. Iya makanya kan Kodeknya robek katanya. makanya kan udah direvisi Bang, bahwa ada bagian-bagian tertentu. Bagi penganut-penganut yang memang mau menekankan kepercayaan dan keyakinan dia, maka ada beberapa terjemah. Perhatikan Bang ya, penerjemah yang menambahkan satu atau dua kata, bukan berarti satu buku itu enggak. Kalau satu buku hilang itu Iya, enggak. tetapi kan Bang, makanya Abang baca Wahyu 18 nomor 28. Barang siapa yang menambahkan
perkataan dalam nubuat kitab ini, ia akan mendapatkan malapetaka. Jadi sesuatu yang ditambahkan itu meskipun dari yang terkecil, apalagi satu kalimat, Bang, itu bisa dikatakan menyesatkan umat. Makanya 1 Yohanes 5 nomor 7 inilah yang mendoktrin umat Kristen mengatakan Tuhan itu 3 jadi 1, 1 jadi 3. Itu loh. Iya Bang, Makanya tapi Yesus bukan selalu berarti mengatakan Matius 5:37, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, selebihnya dari iya, sudah. tapi bukan menjadi satu bagian satu buku yang menghilang seolah-olah Bang. Kata-kata Paulus ini sendiri kan, Paulus sendiri atau semua dari bagian buku Paulus ini kan seperti sesuatu yang tidak benar, kan nggak mungkin satu buku. Iya, tapi Bang. kan Kalau itu satu membuat kata, orang mengimani sesuatu tidak berlandaskan firman Tuhan, Bang, gitu loh. ya gitulah saya kira begitulah Bang. Jadi Oke, terima kasih kalau banyak, Bang. kekurangan dan kelebihan memang pada prinsipnya segala sesuatu yang tidak benar kan akan teruji gitu kan, akan terkoreksi ketika dicek kembali ke sama seperti yang tadi Bang. Begitu dicek ke aslinya baru ketahuan oh ini ada sesuatu yang tidak pas. Maka di terjemahan berikutnya kan sudah direvisi, diperbaiki gitu loh. Itu membuktikan bahwa memang Bible ini benar-benar dalam arti sebagai milik daripada Sang Pencipta harus betul-betul murni, tidak akan termelencengkan sampai kepada seterusnya. Itu kalau seandainya termelencengkan dan tidak benar sampai ke seterusnya, maka itu betul-betul bukan kebenaran, kan gitu. Terbukti kan kalau Sang Pencipta sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan dan luar biasa dalam hal hikmah dan segala sesuatunya, pasti akan bisa dia menemukan, tentu membuat orang-orang atau kelompok manapun yang bisa merevisi itu, dan terbukti bahwa setelah dicek ternyata tidak benar, karena itu hanya untuk memuaskan kepuasan kepada ajaran-ajaran tertentu yang harus didukung oleh satu ayat tambahan yang walaupun kecil memang sangat jadi buat mereka sangat berarti, kan kira-kira gitu kan. Iya, makanya di situ ada pertentangan, Bang, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Nah, kalau memang dua tokoh ini, Paulus dan Yesus ini sejalan atau sama-sama mendapatkan firman Tuhan atau wahyu dari Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Yesus, segala firman yang telah diberikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka menurut Yohanes 8, itu pasti sinkron, sejalan. Karena di sini, Bang, ada pernyataan Yesus dengan pernyataan Paulus ini tidak bisa bertemu. Ini tidak bisa nyambung, gitu loh. Kalau memang keduanya mendapatkan firman dari Tuhan, pasti mereka searah. Ya, kalaupun mungkin kadang-kadang ada yang berbeda, Bang. Nanti mungkin ya kita bisa coba lah. Kita namanya kan nggak mungkin secepat itu, dan kita bukan ahli Taurat sendiri, bukan ahli daripada ini. Mungkin nanti kan pada waktunya jika memang ada perbedaan tadi, kita kan harus akhirnya waktu akan menguji, dalam arti memangkah seperti itu. Karena gini Bang, waktu menerjemahkan suatu ayat, kita kan nggak bisa semerta-mertanya hanya menyatakan oh seperti ini begini, karena dia punya latar belakang, bisa jadi perikopnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, konsepnya kemana pada masa, kan gitu kan harus diselidiki dulu Bang, sehingga kita akhirnya mensinkronkan. Kan kira-kira Makanya gitu. makanya begitu, Bang. Apalagi kalau kita membahas tentang perikop, maka kalau kita langsung lari ke perikop, maka Yesus ini tidak bisa dijadikan Tuhan, itu loh. Karena kalau kita langsung melihat contoh perikopnya, Bang, Matius 12:15 di situ, perikopnya sudah jelas, Yesus hamba Tuhan. Bagaimana mungkin hamba dikatakan Tuhan dan Tuhan menghambakan dirinya kepada Tuhan? Sebenarnya sederhana Bang, kalau Abang konsep yang Abang pahami tentang Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa disematkan kepada pribadi yang maha kuasa, walaupun dia pribadi yang berkuasa, kan gitu. Berkuasa bukan berarti yang maha kuasa. Nah, itu sebenarnya dari konsep awal ketika kita berbicara tadi, Saya paham, Bang. Saya paham, karena Yesus kan memang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri menurut Yohanes 5:30. Karena yang memberikan Yesus ini kuasa adalah Sang Pencipta itu sendiri menurut Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sebenarnya kalau Abang tanya saya, Bang, segala kuasa. Bang, ada satu ayat yang paling mendasar sebenarnya yang belum bisa dipahami orang. Wahyu 3 ayat 14. Abang bisa baca, tolonglah Abang bacakan. Wahyu 3 ayat 14. Silakan bacakan. Silakan, Dek. Wahyu 3 Ayat 14. bentar, proses. Ya, isinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia,
Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, saya kalau ditanya, siapakah saksi yang setia yang benar? Dan siapa? Amin. Dan dia disebutkan Amin dan dia disebut sebagai permulaan ciptaan. Siapa itu Amin? Oke, Siapakah? oke Bang, gini Bang. Kalau Abang merujuk kepada Wahyu 3 nomor 14, di situ sudah jelas saksi yang setia itu merujuk kepada Yesus. Firman dari Amin, firman dari Amin ini merujuk kepada Bapa, saksi yang setia itu merujuk kepada Yesus. Makanya kalau Abang cek Kolose 1:16, itu Yesus itu ciptaan Tuhan menurut Wahyu 3:14 dan Kolose 1:16. Itu poin. Jadi bagaimana mungkin kata Tuhan ini disematkan atau disandangkan kepada ciptaan Tuhan? Itu. Yang membuka ayat juga saya, Bang. Jadi kita buka lagi Wahyu 1 ayat 5. Wahyu ya? Ya, Wahyu 1 apa ayat tuh? 5. Apa namanya? Kejadian kah atau apa? Wahyu aja? 1. Wahyu 1 ayat aja ya? 5. Ya, Wahyu 1 ayat 5. Oke, bentar. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini udah terjawab kan? Ini nggak repot kita sebenarnya kalau kita mau jujur juga, ya itu dia pernyataan-pernyataan seperti itu yang harus kita sinkronkan satu dengan yang lain ketika kita tidak salah. Ketika Di salah, mute, dibuka mute-nya Bang Pengamat. Ya makanya saksi itu merujuk kepada Yesus. Firman dari Amin itu adalah yaitu merujuk kepada Bapa. Makanya saksi yang setia itu adalah ciptaan Allah. Makanya itu Bang, kalau kita menjelaskan, kalau kita mengutip Matius 28:18 sampai 29 di situ 19 di situ, menurut apa yang dijelaskan Kisah Rasul 2 nomor 22. Inilah Yesus yang ditentukan oleh Allah dan diberikan kekuatan dan tanda dan mukjizat oleh Allah. Berarti di sini menurut Matius 28:18 sampai 19 di situ, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Apa maksud itu? Untuk menyampaikan firman menurut Yohanes 17 nomor 8, segala firman, karena Yesus diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus menurut Matius 28:19. Itu perintah Tuhan yang diterima oleh Yesus. Itu loh Bang. Simple kok. ya memang simpel kalau memang dalam arti yang tadi, maksudku supaya cuman hanya begini. Kita juga harus mengakui sematan Allah ya, bukan Allah ya, sematan Allah itu dalam Kolose 1 ayat 5, itu saya katakan tadi, bisa kepada pribadi-pribadi tertentu, termasuk yang namanya Tuhan, karena T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Tuhan dalam arti Tuhan bisa disematkan kepada Yesus gitu loh. Tapi dalam arti yang maha kuasa itu hanya ke pribadi Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Itu loh, itu aja sebenarnya. Berarti kesimpulan yang saya dapat di sini ada dua Tuhan. Satu yaitu Bapa dan satu Yesus. Ada Tuhan yang maha kuasa dan ada Tuhan yang tidak maha kuasa. Logikanya sederhana seperti itu yang saya tangkap, Pak. Jadi kan memang kan Alkitab Bible sendiri kan menjelaskan sendiri. Jadi kan nggak perlu kita semuanya menafsir kemana-mana. Akhirnya jadi bersalahan. Kan kira-kira gitu. Saya tidak menafsir. Makanya ketika Yesus mengatakan Matius 25, karena begini loh Bang. Artinya ketika kita membaca 1 Korintus 8 ayat 5 itu, kita nggak bisa menolak itu juga bahwa banyak yang disebut sebagai ilah dan banyak disebut dengan Tuhan, kan kira-kira gitu. Nah, Bang, kata ilah dengan kata Tuhan ini sama. Ilah bahasa Arab, Tuhan bahasa Indonesia. Terjemahan dari ilah ini adalah Tuhan. Ini sebenarnya sama, itu loh. Makanya di situ, kalau kita menggali dalam teks Yunaninya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Menurut Yohanes 3:13, tapi sekarang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Tapi kalau kita melihat teks Yunaninya disebut kurios. You call me my teacher and Lord. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Di dalam bahasa Arabnya
Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, rabi. Sama bang, semuanya sama. Itu loh. Jadi kalau namanya Tuhan Yesus, ya saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau Nah, Tuhan itu menurut kunci dalam itu. semesta, ya tidak sama juga dengan Yesus, kan gitu aja, selesai. Nah, itu menurut abang dalam iman abang. Berarti di sini ada Tuhan yang tidak bisa menciptakan dan ada Tuhan yang bisa menciptakan. Logikanya sederhana, seperti itu yang saya tangkap, bang. Gitu. Iya kan Kak, memang Alkitab menyebutkan begitu kan, bahwa ada Allah yang benar dan Yesus Kristus telah Kau utus. Bagi kita hanya ada satu Allah dari dalam arti segala sesuatunya, dan ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Kan kita gitu aja. Sederhana aja kita. Cuman kalau diputar-putar Ya. dibalik-balikkan, dibalik-putar sini, itu aja membuat jadi akhirnya bingung kan, kira-kira gitu. Enggak, makanya Itu aja. Tuhan di situ kalau kita gali ya bangku merujuk kepada kurios, Tuhan bukan Tuhan, itu loh. Makanya di situ kebanyakan teman Kristen salah mengartikan atau makna Tuhan di situ karena sudah dirubah oleh LAI menjadi Tuhan. Makanya di sini bang ada muncul dua Tuhan, yaitu Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Makanya yang jadi poin pertanyaan ketika umat Muslim berdebat dengan umat Kristen, mana Tuhan yang benar? Ya kita pasti mengutip dari pernyataan yang Yesus. Karena kata Tuhan ini adalah definisinya Sang Pencipta, Sang menghidupkan, Sang mematikan. Itu baru definisi Tuhan yang sebenarnya gitu. So jadi udah selesai ya masalahnya. Kristen Jesus is not God. Aku sebentar ya. Aku terus Iya. sebentar, Mbak Jen ya. Bentar ya. Iya, iya. Oke, Bang Panggung Sandiwara, berarti ini udah selesai maksudnya? Ya selesai, udah selesai. Apa Udah dia selesai. masalahnya? Atau ada yang belum Oke, belum karena jelas? ya enggak, karena kan ya oke lah, mungkin itu menurut pandangan Kristen ya. Karena dalam pandangan Islam Nabi Isa itu kan salah satu rasul terbesar yang diutus Allah. Lahir secara mukjizat dari Bunda Maryam tanpa Gini, ayah. tapi gini Terus, satu hal yang pasti. Ya. Nabi Isa tidak sama dengan Yesus. Itu ya, jangan disama-samakan. Nabi Isa itu ya silahkan mau Satu siapa. orang yang sama, cuman ceritanya saja yang berbeda, Bang. Saya Satu nggak orang yang ngerti. sama, Pokok yang cuman penting- orangnya satu orang yang sama, cuman Tidak, begini. cuman ceritanya Kenapa? saja yang berbeda. Kenapa saya bilang Karena seperti itu? karena di Bible tahun 1928 pun masih memakai nama Isa. Oke, dilanjut Bang Pengamat. Iya betul. Saya minta waktu 5 menit ya. Saya ada ini juga sebentar. Kalau abang mau bahas itu boleh sebentar. Tapi kalau abang mau saya minta waktu 5 menit. Enggak, saya hanya mengatakan begini. Mau apapun dia, bahwa Nabi Isa, mau dari manapun dia, mau siapapun dia, itu tidak sama dengan Yesus Kristus sebagai pribadi yang Tidak mati. samanya itu karena Yesus itu fiktif sebenarnya. Yang sebenar aslinya orang itu adalah Isa. Karena karena bahas tidak itu. ada manusia ilahi, makhluk ilahi itu nggak ada. Kalau makhluk ilahi itu artinya kan dewa ya, dan itu pagan, Bang. Dan abang mempercayai itu, dan abang juga mempercayai inkarnasi. Sebenarnya pengajaran abang itu jauh loh dari ajaran Yahudi dan Islam sebenarnya, karena yang aslinya itu sebenarnya Kristen itu adalah dari Yunani yang dia hanya mempercayai dewa-dewa dan dia nggak ada utusan, dan nama Tuhannya abang itu sebenarnya bukan Yesus, seperti itu. Nah, Ya, nggak tahu terserah. kenapa bisa sampai dicampur-campur seperti itu. Kita nggak, Mungkin saya hanya meyakini begini, mau soal bagaimana siapa itu, tapi intinya Nabi Isa tidak sama dengan Yesus Kristus orang Kristen, kira-kira gitu. ya tidak sama ceritanya, tapi sebenarnya orangnya, sosoknya itu satu orang yang sama. Cuman ceritanya aja yang berbeda dari pihak Bible dan dari pihak Islam seperti Ya, itu. nggak sama. Mau dari segi mana pun tidak sama. Tidak sama. Ya memang tidak sama, mana ada nabi nabinya orang Islam telanjang lari-larian, nggak ada. Terus memarahi ibunya dengan kata woman, wanita itu, dan dia berbuat dosa, nggak ada, Bang. Mau apapun kalian bilang, pokoknya jangan samakan Yesus sama dengan Iya, Nabi Isa. Jangan makanya sama-samakan. makanya Jangan itu dekat-dekatkan. madman doctrine tentang Trinitas itu madman doctrine. Yang Ya, aslinya itu pokoknya- monoteisme. Yesus itu mengajarkan satu Tuhan. Dari mana Trinitas itu
ada gitu, berasal dari mana? Karena dia itu mengajarkan satu Tuhan saja, dan dia punya Tuhan. Kan dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku mendengar dengan apa yang ku dengar, karena penghakimanku itu adil, sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia. Nah, seseorang yang mengatakan seperti itu berarti dia seorang muslim. Seorang muslim itu adalah seseorang yang mengajukan kehendaknya dia kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia bilang, bukan kehendakku melainkan kehendak dia. Alhamdulillah ya, Jesus atau nama bahasa Al-Qur'annya Isa, dia adalah seorang muslim, dia salah satu utusan yang terhebat, saya percaya. Saya percaya dia terlahir ajaib. Enggak, saya percaya dia terlahir ajaib, dan saya percaya dia bisa membangkitkan kehidupan dari orang mati, ya kan? Dengan seizin Tuhan, dia juga bisa membangkitkan menyembuhkan orang penyakit kusta dan buta dengan seizin Tuhan. Tapi dia bukanlah Tuhan, dia bukan bagian dari Trinitas, sebab Trinitas itu tidak pernah ada. Dan Al-Qur'an berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allah hanya dia satu-satunya. Takbir, Allahu Akbar. Oke, silakan. Jadi Dek, tolong ya, jangan dihubung-hubungkan, jangan dekat-dekatkan. Pokoknya Yesus mau apa? Enggak, malah justru Kristen itulah yang mendekat-dekatkan ke Yahudi, yang mendekat-dekatkan ke Islam. Justru nama Allah pun dimasukkan ke dalam Bible, Rasul pun dimasukkan ke dalam Bible, salib pun dimasukkan ke dalam Bible, Nabi pun dimasukkan ke dalam Bible, mukjizat pun dimasukkan ke dalam Bible. Semua dimasukkan ke dalam Bible. Padahal itu semua itu dalam bahasa Arab, itu bahasa Al-Qur'an. Jadi Islam juga mengajarkan bahwa mencintai Jesus atau Nabi Isa dalam bahasa Al-Quran itu merupakan bagian dari iman kami umat Islam. Seorang Muslim itu tidak boleh menghina beliau, karena beliau itu adalah Nabi yang mulia, ya. Kecintaan tersebut itu tidak boleh mengubah kedudukan beliau dari seorang Rasul menjadi Tuhan, walaupun kita cinta sama dia. Jadi kalau menurut akidah Islam, Nabi Isa atau Yesus itu adalah hamba Allah, Rasul Allah, Al-Masih. Dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam itu adalah benar adanya. Dan beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tapi tetap seorang manusia dan utusan Allah. Hanya Allah semata yang berhak disembah, sebagaimana ajaran tauhid yang dia ajarkan menjadi inti seluruh risalah para nabi. Seperti itu, Bang. Jangan arah-arahkan lagi, jangan atau tidak ada hubungannya, titik. Tidak ada hubungannya di kekristenan. Tidak ada hubungannya memang di kekristenan. Memang kalau Yesusnya di Kristen itu fiktif, yang aslinya itu Islam. Sebenarnya Bible itu sebenarnya Islam loh, Bang. Karena maksudnya Islam dalam arti apa? Yesus itu mengajarkan hanya satu Tuhan. Banyak di dalam Bible itu dia menunjukkan kalau dia itu bersujud, mengikuti cara caranya orang Islam. Dia bersunat, dia puasa, ya kan? Itu tuh mirip Islam, karena memang dia itu Islam. Tapi entah kenapa, bahkan di Al-Baqarah ayat 79 itu Allah itu bongkar kedoknya agama yang bukan dari Allah, ya. Dia bilang gini, celakalah orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan dia mengatakan itu dari Tuhan. Celakalah. Seperti itu. Saya mau tahu. Dan Allah sudah mengancamnya, dan itu memang benar adanya kitab-kitab yang kitab-kitab yang istilahnya kitab-kitab yang beruntun, ya, maksudnya ada garis yang hampir lurus gitu, maksudnya garis dari Yahudi terus Islam itu kitab-kitab itu tuh sudah ada nubuatannya, Bang, gitu. Sudah ada nubuatannya. Saya mau tanya, Dek. Alkitab Bible itu kapan datangnya, Dek? Bible tergantung yang Protestan, Katolik, atau yang mana? Yang pertama lah. Katanya sih ya, abad ke-1. Mungkin ya. Kalau kitab yang lain itu datangnya kapan, Dek? Islam itu datang semenjak manusia menginjakkan pertama kalinya ke bumi, itu Islam udah datang. Tapi disempurnakannya 1400 tahun lalu di abad ke-7, karena itu ada di surat Al-Maidah ayat 3, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuikhlaskan Islam jadi agamamu. Jadi di abad ke-7 itu disempurnakannya. Sekarang saya tanya sama Bang Panggung, adakah Bible itu disempurnakannya? Kalau ada, mana datanya, saya mau tahu. Berarti kalau nggak ada legitimasi dari Tuhan seperti Islam, ya, di Al-Maidah surat 3 yang saya tadi bacakan, berarti Bible itu belum sempurna. Seperti itu, Bang.
Gini deh, soal sempurna nggak sempurna, sebenarnya bukan kita yang layak untuk memastikan itu deh. Iya, Tuhan yang layak dan pasti Tuhan itu melegitimasi Kenapa? apa namanya itu wahyunya. Pasti Karena dan itu ada dan itu harus ada. Oke, Bang Pengamat disambung ya Bang Pengamat. Saya belum sholat asar. Sebentar ya. Dilanjut Bang Pengamat. Makanya saya kira nantilah kita lanjutkan lagi ya. Kliennya ini udah klien mau sembahyang juga mau apa ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, Bang Panggung. Siap. Oh, Abang mau turun? Enggak, soalnya saya sholat asar bentar lagi maghrib, jadi saya harus buru-buru. Bang Panggung, santai aja Bang. Sebentar saja kok saya. Kan dari tadi Bang Panggung sama Bang Pengamat, diskusinya Bang Pengamat. Ih, kok dia diam? Bang Pengamat, monitor. Ya, Bang halo, Pengamat. halo. Ya, Halo, dia halo. turun. Belum. Bang Panggung monitor. Sorry, kok Bang Pengamat. Pak, kenapa? Bang Panggung. Iya, maksudnya diskusi sama Bang Pengamat aja. Dari tadi kan sama Bang Pengamat. Saya Iya, izin nggak sholat apa-apa. asar dulu. Maksudnya begini, Yuk. kan kalian mau sembahyang segala macam. Nanti aja Bukan, kita saya aja. Bang Pengamat kita sudah. lanjut lagi. Ya, saya juga ada yang mau saya kerjakan sedikit. Nanti kita ada apa lagi ya? Oh, oke lah. Kita ini kan hanya sifatnya untuk hiburan saja, jangan terlalu dibanyak. Untuk diskusi. Iya. Terlalu- Saya minta terlalu maaf kalau bawa- saya ada salah kata ya, Bang Panggung ya. Sama harus begitu karena Oke, saya juga Saya selalu minta jangan maaf. kapok ya. Sama Jangan kapok ya, Bang ya. Panggung di sini terbaiknya kita itu diskusi memang ya. kita diskusi dengan sopan dan santun, Iya, jangan iya. menggunakan Iya, kata-kata betul. yang tidak Iya, baik. betul. Harus Alhamdulillah. begitu. Dari tadi enggak. Alhamdulillah Jujur ya, banget ya. Kalau kita mau jujur tahu, penentu nanti kan dia akhir. Penentu segala sesuatu kan akhir. Tidak ada semua pun yang udah memahami dengan baik. Iya, betul. Kira-kira gitu. Betul, Jadi jangan terlalu ngotot habis-habisan. Wah, belum tentu kita juga. Iya, betul. Karena kalau kita jujur, kalau namanya berbicara ketuhanan itu kan ranahnya kan di atas, tinggi jauh daripada kita. Bagaimana kita memahami seutuhnya kan nggak mungkin kan? Kira-kira gitu. Oke. Iya, Iya. tapi poin yang saya ingatkan sama Bang Panggung, bagaimana kita mengenal Tuhan itu dengan cara yang baik dan berakal. Itu poinnya sih. Itu Betul, aja betul. yang saya ingin tangkap. Oke, terima kasih Bang Oke, Abang ya. Panggung. Ya, terima kasih Bang Panggung. Sehat Ya, selalu ya, Bang ya. Panggung. Jangan kapok Ya, ya Bang ya. Panggung ya. Enggak, datang ngapain lagi, saya datang apa-apa. lagi. Ya. Iya, Oke, makasih siap, Bang siap. Panggung. Selamat Ya, sore. makasih. Ya, Bang Kristen naik Bang Kristen. Bang Mungkin Kristen. mau sholat. Ada momotnya nanti ada yang lain. Iya. Mau jadi moderator aja mau Bang Pengamat. Biar bisa naikin Ya, turunin. jadikan aja dah. Iya dah. Ya, jadikan oke. Sebentar ya, saya jadikan dulu. Bang Suferin naik, Bang Suferin, kita diskusi santai. Bang Pengamat ini kok nggak menghujat dia. Orangnya ini apa namanya? Asalkan sopan kita santun, ya enggak sih? Oke, Bang Pengamat udah jadi moderator kelihatan kan? Oke, Kelihatan sudah, kan? sudah. Oke ya. Sudah. Bang Suferin, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, abangku. Ya, Bang Suferin, saya izin sholat asar dulu sebentar. Diskusi sama Bang Pengamat ya. Kita ada temanya Jesus Not God seperti biasa. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin Bang Suferin mau bernarasi dulu, nanti ditanggapi dengan Bang Pengamat. Silakan Bang. Apa judulnya nggak ada kak, nggak kelihatan. Di samping Christian Jesus is Not God, gede begini, nggak kelihatan? Gede loh, Nggak ada kak. gede. Serius. Serius, coba Bang Pengamat lihat. Bang Pengamat, ada Bang Pengamat, Ada. ada nggak? Coba Ada, saya ganti ada, dulu. ada. Ada katanya, Ada. coba. Kelihatan nggak? nggak? Enggak. Kelihatan Kak. nggak Bang? Kelihatan nggak? Enggak. Masih kosong tulisan papan doang. Masa sih? Nggak tahu yang Tapi lain. Bang Pengamat, Ada. Bang Pengamat lihat ya. Ada. Ada. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti saya bacain aja. Jesus is not God. Yesus bukanlah Tuhan. Silakan Bang Suprin bernarasi dulu, silakan. Iya. Oke kak, Bang Pengamat salam kenal. Suara saya jelas ya? Kak? Iya, jelas. Ya, memang untuk mengenal Yesus adalah Tuhan itu yang pertama adalah melalui karya Roh Kudus. Jadi memang nggak semesta-merta itu orang
tiba-tiba mengenal Yesus adalah Tuhan kalau tidak melalui Roh Kudus. Jadi memang beberapa sumber mungkin dari kitab suci orang bisa menggugat itu dari apa namanya perilaku orang Kristen, orang bisa melihat itu, semuanya itu bisa menjadi patokan. Tapi untuk yang benar-benar mengatakan Yesus adalah Tuhan, untuk benar-benar mengenal Yesus adalah Tuhan, itu melalui karya daripada Roh Kudus. Jadi banyak orang yang belum menerima Roh Kudus belum bisa percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Begitu Abang sementara. Yang saya ingin tanya, kalau memang itu syaratnya orang yang berdoa Roh Kudus bisa mengenal Yesus. Suaranya kurang jelas Bang, sorry. Cek Haidar. Agak bergema sih. Kenapa? Oke, sekarang sudah jelas. Jadi kalau memang itu dasarnya orang yang diilhami Roh Kudus bisa hanya orang-orang yang mengimani yang diilhami Roh Kudus bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi saya ingin bertanya sahabat Abang di sini Kristen apa dulu? Katolik atau Tritunggal? Protestan, Bang. Protestan. Protestan. Iya. Jadi di sini umat Protestan, Katolik, Saksi Yehova, Karismatik, Unitarian dan lain sebagainya. Itu ada yang berbeda pendapat tentang Yesus itu sendiri, itu dari internal Kristen. Yang ingin saya tanyakan, yang seperti apakah atau denom manakah yang diilhami oleh Roh Kudus? Menurut Abang pribadi seperti yang mana? Iya, saya bilang yang dari Protestan lah, yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan pertanyaannya kalau Yesus adalah Tuhan, Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Tuhan, berarti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Dan lain sebagainya. Karena begini ya, Saksi Yehova tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan atau Unitarian. Nah, jadi poinnya karena mereka mengatasnamakan diri mereka Kristen, karena ini dari internal Kristen sendiri. Kalau memang mereka tidak diilhami Roh Kudus, kenapa masih mereka itu beragama Kristen? Oke, baik. Tanya sama mereka, apakah mereka juga mengakui kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan? Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, pasti mereka tidak percaya itu juga, Bang. Jadi begini ya, korelasinya itu tidak. Silakan. Ya, kalau hanya sekedar dia bicara kalau dia orang Kristen, mungkin karena dia berada di Indonesia harus memiliki agama. Kedua, dia mungkin hanya ingin mengikuti Yesus saja, percaya Yesus sebagai guru atau sebagai teladan mungkin. Tapi yang paling mendasar adalah kalau dia berada di Indonesia dan dia harus ber-KTP dan mempunyai agama yang mungkin yang mendekati yang Kristen itu, Bang. Itu, Bang. Makanya saya bilang dia tidak percaya Roh Kudus itu adalah Allah juga. Oke. Sekarang kita masuk ke poinnya ya. Jadi poin pertanyaan saya dalam iman Protestan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Nah, betul ya Bang Bu. Ya. Jadi saya ingin satu pertanyaan sama Abang. Bang, suaranya mendingan yang pertama, Bang. Ini kayaknya agak pecah lagi, Bang. Halo, cek 1 2 3. Oke, Bang. Cek. Ya. Udah. Hilang sekarang, Bang. Hilang suaranya, Bang. Hilang, Bang. Turun kajian. Ya, saya sendiri dong. Saya
saya bernarasi ya. Oke, jadi teman-teman yang di bawah, orang Kristen khususnya adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu ada beberapa aliran dan denom yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, juga tidak percaya pada Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi hanya ingin berKTP Indonesia, berKTP aja, dia mengikuti dan dia berKTP sebagai Kristen. Itulah mungkin yang mendekati menurut mereka. Jadi sementara enggak dong, enggak doubling. Ya mungkin noise oke, tapi doubling masa sih? Kajen? Halo, Kajen? Os? Iya. Aduh, saya buru-buru sholatnya nih, ya Allah. Ini kemana, Bang Pengamat? Kemana? Hah? Bang? Halo? Suara saya Bang? jelas nggak ya? Suaranya putus-putus, Bang. Ini Bang Pengamat kemana ya? Bang Suara saya gimana Suprin, sekarang, Kajen? kenapa dia Ya, turun? suara saya gimana? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Eh, Nggak tahu. ini saya belum zikir. Aduh, ya Allah. Bang Pengamat kenapa turun? Kepental. Maaf, kepental. Iya, saya izin sapa tamu baru dulu nih, Bang Amrius. Bang Amrius, selamat sore, Bang. Selamat sore. Islam Kristen? Islam. Oh, oke. Simak dulu ya, Bang ya. Oke, silakan Bang Pengamat, silakan. Izin turun dulu mau salat maghrib, izin turun. Oh, iya. Sulawesi Selatan, ya lagi salat. Oh, iya. Bentar lagi juga Iya, tutup iya. kok setelah Kasih. ini. Terima kasih, Bang. Ya, Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, Ya. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan. Oke, Bang. Jadi pertanyaan poin saya begini ya, Bangku ya, Bang. Saya ingin mempertanyakan kalau memang betul Yesus itu Tuhan, saya ingin bertanya sama Abang, yang manakah yang Tuhan? Menurut Matius 22 nomor 44 di situ Abang bisa cek. Halo. Tolong dibacakan aja, Bang. Saya nggak bawa. Oke, saya sebutkan ya. Di situ bunyi Matius 22 nomor 44 di situ. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kakiku, duduklah di sebelah kananku, agar musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Di situ yang berfirman siapa, yang menerima firman siapa. Tapi saya kasih Abang keluhnya ya. Di situ yang berfirman adalah Bapa, yang menerima firman adalah Yesus. Jadi menurut ayat itu siapakah yang Tuhan menurut Abang? Coba sebentar saya cek keluar device dulu ya. Saya cek dulu, Bang, bentar, Bang. Oke, silakan Bang. Apa nama Matius berapa tadi? Matius 22 nomor 44, Bang. Bang Suprin, di berapa tadi, Bang? Matius 22 nomor 44. Ya. Matius Ini 22 soal nomor 44. nomor Ya, berapa? kajian, 44. sorry. 44. Karena Mau saya bacain, Bang Suprin? Mau saya bacain? Oke. Sudah. Tuhan telah Sudah. dibacain aja ya, Bang. Gak apa-apa ya, biar Ya, untuk boleh, buat netizen di bawah. Tuhan telah berfirman Ya. kepada tuanku. Diulangi lagi, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku. Kayaknya gede ya. Sampai musuh-musuhmu, M-nya besar, kutaruh di bawah kakimu, M-nya besar. Oke, silakan.
Iya. Iya, pertanyaannya Bang. Poin pertanyaan saya, siapakah yang Tuhan yang berfirman atau yang menerima firman? Karena di situ yang menerima firman di situ merujuk kepada Yesus. Itu dikutip dari Mazmur 101 oleh Daud. Daud menceritakan bahwa Yesus telah menerima firman dari Tuhannya. Iya, ini perkataan Daud ya. Ya Bang. Itu perkataan ya, itu kutipan dari Enggak. Mazmur. Iya, ini ya kutipan dari Mazmur. Ini adalah perkataan Daud. Iya kan? Oke, siap. Keren. Ya, jadi memang ini bicara Allah Tritunggal di dalamnya, Bang. Itu membuktikan bahwa di dalam perjanjian lama pun ada Allah Tritunggal di dalamnya. Jadi memang Tuhanku telah berfirman, itu memang Bapa, dan Tuanku itu merujuk pada nubuatan pada Yesus nantinya. Gitu, Bang. Oke, jadi yang poin yang saya tanyakan sama Abang, siapakah yang Tuhan yang menerima firman atau yang berfirman? Ya, tadi saya sudah bicara. Yang dimaksud pertama, Tuhanku telah berfirman adalah Bapa. Tuanku yang dimaksud oleh Daud itu adalah inkarnasi Yesusnya nanti. Makanya saya tanya, yang Tuhan di situ Yesus atau Bapa yang Tuhan? Yang menerima Tadi atau saya yang bilang, berfirman? Ya, itu adalah Allah Tritunggal. Maksudnya Allah Tritunggal gimana? Jadi gini Bang, ya gini ya. Kita percaya, orang Kristen itu percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Sang Putra, Sang Anak, Sang Firman itu datang ke dunia menjadi manusia yang disebut namanya adalah Yesus. Dia yang adalah awalnya adalah Tuhan datang menjadi manusia. Kalau Abang bertanya, siapakah yang Tuhan? Saya bilang dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Gitu, Bang. Tuhan. Oke, Iya. berarti pernyataan Yesus di Markus 12:29 salah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagaimana cara memaknai kata Esa ini untuk menjadi dua? Karena Ya, yang namanya baik. Esa itu satu, Ehad atau Yahid, tidak ada duanya. Bukan atau ya, bukan atau ya. Nggak atau Yahid, nggak beda. Wahid, Yahid Bang. memang satu. Wahid. Iya, Iya, tidak Wahid ya, ada Bang. Esa itu tidak merujuk kepada dua. Atau Abang bisa tunjukkan Iya. saya kamusnya. Ada tidak makna dari kata Esa ini merujuk kepada dua oknum atau lebih dari satu? Iya, bukan Wahid, bukan Yahid ya. Yahid kan bahasa Ibraninya ya. Kita Ehad. Ehad itu kita mengenal kalau kata Ehad itu adalah satu kesatuan. Itu Bang. Abang bisa cari. Oke, Abang begini, gini Bang. Karena Abang kata bisa Ehad cari. itu, gini Bang. Karena kata Ehad itu sama dalam bahasa seperti dalam Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Ahad itu tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Iya, abang bisa cek, abang bisa cari, bisa googling, bisa apapun apa ceritanya. Abang bisa cari di situ semua. Ehad itu dalam Kristenan itu apa? Ya, itu kita Saya tidak bicara. pernah bicara itu menurut kekristenan Bang. Saya tidak pernah menemukan kata Ehad itu merujuk kepada dua identitas, tidak pernah ada. Karena yang Tapi namanya Abang Ehad tahu kalau- adalah satu-satunya, tidak ada dua-duanya. Tapi abang tahu itu jamak. Kok jamak? Tahu Apakah nggak Ehad itu itu jamak? jamak? Dari mana bisa Oke. dikatakan Ehad itu jamak? Kita ambil contoh aja ya Bang. Ya, kita ambil contoh di kejadian ya. Sebentar saya buka dulu ya. Kejadian Iya 1 baik, nomor 3. santai aja Bang. Santai aja nggak Kejadian apa-apa. 1 nomor 3. Ini lagi hatuha dulu ya Bang Datu, mohon maaf. Biar nggak ini. Saya mau sholat soalnya sebentar lagi. Oh saya mau sholat, Oke. oke. Ini juga mau, nanti jam maghrib juga itu. Mau maghrib juga mau tutup. Saya juga sholat Ya, kan. kita naikkan dulu. Iya. Oke, saya nggak juga apa-apa. di sini Silakan. mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran ini, sejak kapan makna ehad itu artinya kesatuan? Makanya itu saya tanyakan, Pak. Sejak mana? Sejak kapan makna Oke. ehad itu kesatuan? Abang nggak apa-apa, abang nggak percaya nggak apa-apa, nggak terima nggak apa-apa, terserah abang ya. Coba kita bicara di kejadian
Kejadian 2 ayat 24. Itu abang bisa nemukan kalau kata kata satu itu adalah ehad. Bang, di dalam bahasa Semitik, kata kami atau kata jamak dalam Bible itu dalam perjanjian lama bukan merupakan bentuk jamak. Contoh Elohim. Elohim itu bukan jamak, Bang. Tapi bentuk plural majoristi. Nah, ehad dalam bahasa Sanskerta, kalau Anda mau ngambil kata esa ya untuk kesatuan, itu eka bukan esa, Bang. Eka, Iya, Bang. bineka tunggal bineka tunggal ika. Ika. Ya. Nah, kesatuan, Bang, baru kesatuan di situ. Karena ika itu kesatuan artinya. Kalau esa itu dia tidak bisa dikatakan numerik. Dia tunggal. Nggak bisa dikatakan dia numerik. Abang bisa cek di Kejadian 2 ayat 24. Di situ ada kata satu. Abang bisa lihat itu memakai kata ehad juga. Ya. Abang bisa cek itu. Ini saya kasih informasi lebih baik loh. Jarang ditemuin loh. Coba abang cek ya. Oke. Saya. Ini saya buka, Bang, ya. Ini saya buka datanya, Bang. Ini saya buka datanya. Silakan. Ya. Jadi eka atau esa atau ahad itu, nih ya, besarkan saya. Iya, bentar, Ya. proses. Ya. Bentar. Iya. Mana ya, Abang? Oh, ini. Di situ ya. Kayaknya Iya. besarnya cuma kayak gini deh, Iya. soalnya cuma 4 orang. Ehad adalah kata dalam bahasa Ibrani yang bermakna satu atau esa, bukan kesatuan, Bang. Ya, abang coba. Bukan kesatuan, Bang. Kalau kesatuan itu bukan esa, Bang. Bang Datu, Silakan. Man? Ya. Oh deh. Ya. Silakan, Bang, tunjukkan datanya, Bang. Coba Kalau esa abang- itu adalah coba ehad abang- itu adalah gini. Saya Bang Bang Superin Datu. suaranya putus-putus. kerja ayat Bang Superin. turun datu jadinya. Ya, Ya. Sekarang gimana? Udah oke. Iya, saya mau Lanjut. naik kliknya jadi turun datu. Pencet. Ya, coba Oke. abang ketik ya AI apapun AI-nya, ayo. Apapun AI-nya, coba ketik di Kejadian 2 ayat 24, di situ ada kata satu, artinya apa? Coba ketik aja, Bang. ya coba aja, Bang. Abang coba tunjukkan. Enggak. Ayo. Apa saya itu? Minta bantu kan. Ya apa itu? Coba kajen ketik. Di mana di Google? Coba ketik di Kejadian 2. Di Google? Google apa di apa boleh? Kejadian Di 2. Kejadian 2. Iya, Google boleh. Ya di Kejadian 2. Ayat 24 ada kata satu. Ada kata apa? Itu dalam bahasa kata satu. Ada kata satu. Satu. Ini dibuka dulu ya, Kejadian ya. Itu bahasa Ibraninya apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Istrinya menjadi satu daging. Ya. Iya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Kayaknya nih kalau batal deh. Ini Ponda Karena dia ya? bahasa Mandarinnya kayaknya nggak dapat. Ke Mandiri maksudnya gimana? Oke, sorry. Ya. Ini tentang apa? Tentang perkawinan. Itu tentang perkawinan itu, Bang. Semuanya menjadi satu, itu bukan satu hakikat. Tetap Daging ketemu daging. identitas. Makanya kalau abang mengatakan itu satu, ya, itu Bang, itu tidak boleh dipanggil Allah. Di sini sama analoginya sederhana. Istri tidak bisa dipanggil suami, suami tidak bisa dipanggil istri. Itu loh.
Ya. Apa hubungannya tapi sama kata Ika, ehad di situ sama bisa Eka, dipakai kata sama satu. Nggak Esa? ada hubungannya di situ, Bang. Mana hubungannya ini? Nggak ada, Kajen. Bang. Hah? Kajen bantu saya Hah? ketik di Google Hmm. Kejadian 2 ayat 24 ada Terus? ada kata satu itu artinya dalam bahasa Ibraninya apa? Ada kata satu, bahasa Ibraninya apa gitu ya? Iya. Bahasa Ibraninya apa? Ehad. Ehad. Dem. Oke? Si Ehad, Si? ehad, ehad. Ehad Jadi- itu Si- satu-satunya, Bang. Nggak ada Jadi maksudnya dua-duanya. maksudnya antara si suami dengan istri itu satu ya. nah, selebihnya Kesatuan. udah tinggal Iya, pendapat iya, kita gini, masing-masing. gini. Ya, Ya. selebihnya itu, Ya, nah, selebihnya ini itu. ya kita Ya. kita lihat ya, kita dalam ini ya. Pelan-pelan, Ini pelan-pelan, Yasid Bang ya. Sumerin. Pelan-pelan, ya. Lanjut dulu, Bang Satu. Bentar. Ehad memiliki arti dasar satu atau bersatu. Ah ya. Bentar, saya buka dulu ya Bible Hub ya. Bible Hub ya. Oke. Majority, Christian Majority Bible. Kalau bersatu berpait itu namanya dabak. Oke, Kajen, abang-abang, Bang Datu sama Bang Pengamat, sorry ya, saya ada kerjaan. Weh, Saya turun dulu ditinggalin, jangan ditinggalin dulu, weh. Kajen. Gimana ini? Belum tuntas. Aku ada reservasi nih, langsung tiba-tiba. Oh. Yaudah Oh, lah, ya. nggak apa-apa. Oke. Nanti dijelasin aja sama Bang Datu maaf nanti. Ya. Iya. Nanti Jadi kapan-kapan gitu doang lagi. nih, Ya, Bang Supri, sorry. gitu doang. Iya dong, yang penting kan udah cukup lah. Enggak, tapi ini cukup. Thank you ya. ada sanggahannya, Bang Suprin. Nggak mau didengerin ya? Percaya saya pasti ada tanggahannya. Percaya saya. Iya. Percaya. Thank you. I love you, Kak Gita, I Makasih, love you. Bang. Ya, thank you. I love Sehat you, selalu, I love you. Bang. Selamat sore. Iya. Bang Datu. Bang Datu ini gimana ini? Iya. Jadi di situ maknanya Ya lanjut. maknanya situ satu keluarga. Keluarga itu satu ya, bukan dua keluarga. Satu ya. Nah, pemahaman satu itu bukan numerik. Kalau mau dia ngambil kesatuan, ia harus pakai Yasid, bukan Ehad. Kalau kesatuan. Jadi coba dibantah ini gimana nih? Karena ayat ini yang di Kejadian 2:24 ini nggak nyambung, itu gimana ini? Emang nggak nyambung. Iya, emang kita lagi Disambungkan dengan manusia Tuhan itu kan, nggak nyambung. Tadi kita lagi bahas Ehad, Ika itu kan, tapi kenapa nyambung ke Kejadian 2:24 tentang suami istri? Nggak nyambung, makanya itu kekeluargaan disambungkan dengan Tuhan. Saya lagi ada kerjaan sebentar. Lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bocah Lintas, ini siapa nih? Islam atau Kristen nih? Coba. Dewa Teos, buset dah namanya, serem amat. Sebentar, masih ada yang mau naik lagi enggak? Satu kali lagi putaran terakhir udah selesai. Kalau nggak ada tamu lagi, kita rungkat aja dulu untuk maghriban ya, Bang Pengamat ya. Oke, siap. Di sini soalnya sudah waktunya maghrib. Iya. Apa kita udahan aja dulu deh, nanti abis Isya bisa panjang ya. Oke, untuk siap. netizen, terima kasih sudah datang dan menonton. Demikian beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Dan kami mohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan ya bagi para pendengar. Karena kesempurnaan itu milik Allah dan kekurangan itu milik kita.
Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang pengamat debat. Waalaikumsalam You warahmatullahi wabarakatuh. yes, you are the best. Thank you so much. Salam satu Tuhan.